Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu kami. Buya, saya mau tanya, gimana ada orang tua sebelum meninggal itu sudah wasiat, kalau saya meninggal saya dikakekai, kalau dia dikakekai itu dikurbankan, itu menurut hukum gimana? Apa dikakekai atau dikurbankan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu disunnahkan untuk berkorban itu adalah atas dirinya sendiri di saat ia hidup ya, dan punya sesuatu yang lebih, maka sunnah untuk berkorban. Dan akikah itu seorang anak bagi orang tua sunnahnya. Jadi orang tua sunnah mengakikai anak, bukan anak yang sunnah. Anak kecil tidak ngerti apa-apa ya, maka orang tuanya sunnah untuk mengakikai. Kalau anak itu belum balik, kalau sudah anak itu balik, jatuhlah tuntutan bagi orang tua. Ya sudah, karena balik ya sudah. Dulu tidak punya duit bapaknya, sekarang kaya raya, anaknya ternyata belum diakikai semuanya. Maka kalau pengen akikai anaknya, kasih saja duit biar akikah sendiri. Karena dia sudah balik, maka dia mandiri di dalam urusan ibadah yang semacam itu. Kasih kena, mohon maaf kamu dulu belum aku beri, belum aku akikai, ini aku kasih duit ya. Maka anak itu pun boleh mengakikai, sunnah mengakikai kalau memang belum diakikai, biarpun dalam keadaan sudah balik. Tapi kalau sudah mati, tidak perlu itu semuanya, kecuali ada wasiat. Dan wasiat pun ada syaratnya, asalkan wasiatnya itu tidak melebihi dari sepertiga harta yang ada. Kalau melebihi dari sepertiga harta yang ada, karena itu seperti wasiat terhadap orang lain, wasiat untuk berkorban, wasiat untuk berakikah. Maka kalau ternyata hartanya itu apa yang untuk akikah ini lebih dari sepertiga hartanya, maka tidak usah diakikai. Misalnya punya kambing cuma 2, orang ini hidup tidak meninggalkan apa-apa kecuali kambing 2 ya. Kalau wasiat tolong akikai saya, kalau saya mati berapa yang disembelih? 1 ya. Berarti separuh dari hartanya yang ditinggal ya. Nggak perlu dipenuhi itu, karena lebih dari sepertiga. Kalau memang harus dipenuhi, maka harus persetujuan ahli waris. Tapi barangkali banyak, hartanya banyak, bagaimana? Boleh saja itu dilakukan, barangkali di rumah banyak peninggalannya ya. Tapi lebih baik ya, karena hal yang semacam itu adalah tempat perbedaan ulama. Masalah wasiat dengan akikah, wasiat dengan korban, itu sebaiknya harus dengan restu keluarganya. Karena sebetulnya karena dia sudah meninggal ya sudah, karena dia sudah akikah sudah, karena wasiat ini berkenaan dengan harta warisan ya, maka seyogianya ia adalah apa? Minta izin dari harta warisnya, kecuali memang dia punya kewajiban korban, pernah bernazar korban, aku akan korban, aku nazar korban tahun depan, atau mati duluan ya, maka itu hutang kepada Allah, maka wajib dikeluarkan sebelum diwaris. Ingat ya, warisan baru dibagi setelah 5 hal ya. Kalau ada orang meninggalkan harta kekayaan, maka yang harus didahulukan hutangnya kepada Allah. Ya ini tadi, nazar. Punya hutang haji, sudah kaya raya, sudah wajib haji, tatonya nggak haji-haji, udah beli mobil. Yang kedua, hutang kepada manusia didahulukan, jangan buru-buru direbut, itu harta warisan. Awas, itu anak yang paling durhaka masuk neraka. Ibunya punya hutang dibiarkan, harta warisnya direbut, masya Allah, musibah. Jadi kalau ibu punya hutang, orang tua bapak punya hutang, didahulukan, dibayari dulu. Biarpun seandainya hartanya habis, alhamdulillah, kok tidak kurang. Kalau kurang kan omboki, gitu loh. Tapi yang paling jahat, anak ini malah diem-diem. Cepat dibagi, keburu ditagih sama orang-orang. Wah, ini anak durhaka ini. Yang ketiga adalah hutang dengan urusan harta, maksudnya zakat-zakatnya kalau sudah wajib dikeluarkan zakat, cepat dibayari zakatnya. Yang keempat adalah wasiat. Nah, wasiat-wasiatnya ya, wasiatnya dipenuhi ya. Kalau tadi wasiat wajib ikut bank pertama, kalau wasiat sunnah di sini dilihat
Asalkan tidak lebih dari sepertiga, maka boleh saja dijalankan wasiat itu. Tapi kalau lebih dari sepertiga, bagaimana? Harus lebihnya ini persetujuan ahli warisnya. Jadi korban ada dua macam, nazar atau tidak nazar. Kalau nazar masuk kelas pertama tadi, dahulukan. Kemudian yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah, ya. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita mati, maka biaya jenazah itu diambilkan dari harta warisan sebelum diwaris, kecuali istri. Kalau ada seorang istri meninggal, ya, biayanya perawatan jenazah itu dibebankan kepada suami. Enak, ya, mulai dari hidupnya suami yang tanggung, mati pun kain kafannya yang nanggung siapa? Suami. Ya Bu, ya. Berarti Ibu mati duluan. Mau? Nggak mau, Pak. Bapak suruh mati duluan. Ya, sama. Nggak usah mikir kematian. Semoga panjang umur semuanya. Pasti orang kalau mati duluan, mati terlambat, atau sama-sama mati. Yang jelas sama pasti mati. Baik. Jadi begitu masalah akikah dan korban.